الحمد لله الذي وعد عباده الصالحين بالحياة الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sulit, di masa-masa yang rumit, di saat-saat yang penuh dengan kesusahan, tetap memberikan kepada kita kehidupan yang indah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat para manusia dilanda kesusahan, di saat para manusia dilanda kesedihan, di saat para manusia berada di dalam kesempitan, akan tetapi di setiap zaman ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sempit, di zaman yang susah, ataupun di zaman-zaman apapun keadaannya, mereka tetap happy dan dalam keadaan kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya yang mau menempuh jalan ini, mau menempuh dan meraih daripada yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Man 'amila salihan minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalian wahai manusia, dari kalian wahai para hamba-hambaku, kata Allah, min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, dia mengokohkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh disertai dengan iman yang kuat, maka janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang indah di akhirat tak lain adalah surga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tempat yang begitu indah, yang belum pernah dipandang oleh satupun mata. Kalau kita memandang dan datang di suatu tempat, pemandangan pantai, pegunungan dan lain-lain yang begitu hebat, yang begitu menakjubkan, maka ketahuilah surga jauh lebih indah dari itu semua. Pemandangan paling indah di muka bumi ini belum ada satu titik daripada keindahan surga. Dan jika kita mendengar ada di sana orang yang mempunyai kekayaan dalam bergelimang kenikmatan, maka ketahuilah senikmat apapun kehidupan di dunia ini, maka nikmat surga jauh lebih nikmat dari itu semua. Tidak bisa dibayangkan sama sekali kenikmatannya, saking nikmat dan luar biasanya yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal saleh dan dia mengokohkan imannya akan diberi kehidupan indah ada di surga. Akan tetapi sebelum di akhirat, dia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan indah ada di dunia.
hayatan thayyibah fid dunya. Kehidupan indah di dunia itu apa hadirin? Kehidupan dipermudah oleh Allah bagi dia untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mudah mendapatkan rezeki yang halal dan jauh dari yang haram. Ini adalah kehidupan yang indah hadirin. Rezeki yang halal adalah salah satu kehidupan yang indah yang tidak semua orang bisa melakukannya dan dianugerahinya hadirin. Sehingga kalau kita teliti bagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau di surga gara-gara memakan makanan buah yang dilarang oleh Allah keluar dari surga. Bagaimana kalau kita yang di luar surga dan ternyata kita memakan makanan rizki yang tidak halal yang dilarang oleh Allah? Yang di dalam surga bisa keluar, apalagi yang di luar surga. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang dia berusaha untuk mengokohkan imannya dan beramal saleh, maka dia akan dipermudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua hadirin, keindahan dunia adalah diberi sifat qanaah di dalam hatinya, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, diberi kekayaan hati hadirin. Innamal ghina ghinan nafs, sesungguhnya kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Hati yang kaya, maka seseorang yang punya hati kaya, dia akan merasa ada di surga sebelum sampai surga hadirin. Sebaliknya hadirin, orang kaya akan tetapi berhati miskin. Dia punya harta banyak, dia punya kedudukan tinggi, tapi hatinya miskin, takut miskin hadirin. Kalau miskin tidak apa-apa hadirin, bahkan Nabi mengatakan Allah mahyini miskinan, wahai Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kelak di akhirat kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Ini doanya Nabi Muhammad. Miskin itu bukan aib hadirin, miskin itu bukan kekurangan, justru itu adalah tempat dan posisi kalau kita bisa melakukan dengan sabar akan mendatangkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya itu miskin hati hadirin. Kalau orang sudah hatinya miskin, dia akan takut miskin. Uangnya sudah banyak, kurang banyak. Pangkatnya sudah tinggi, kurang tinggi, sehingga karena ketakutan untuk jatuh miskin, ketakutan untuk jatuh di bawah, dia menerjang segala cara dan tidak peduli apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang di hatinya miskin tidak akan pernah bahagia di dunia sampai akhirat. Orang yang di hatinya miskin akan takut sedekah hadirin, padahal hartanya begitu banyak. Orang yang hatinya miskin, maka yang ada di pikirannya, dia dihantui rasa takut berkurang, dihantui rasa takut kalau usahanya gagal dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang-orang yang berusaha mengabdi kepada Allah, dia beriman, mengokohkan imannya dengan amal saleh. Secara zahir dia beribadah, salat, menjaga perintah-perintah Allah, dan secara batin dia berusaha membersihkan hatinya dari iri, dengki, dendam dan seterusnya. Orang yang seperti ini hadirin memperbaiki diri dengan secara zahir dan batin, maka dia akan sampai pada satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya benar-benar tenang, menjadikan hatinya benar-benar merasa kehidupan dunia ini begitu nikmat, begitu indah, walaupun di dalam kekurangan hadirin. Lihat bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau diriwayatkan sampai padahal beliau itu adalah orang yang hidupnya pas-pasan hadirin, pakaian cuma satu yang dipakai. Suatu ketika ada orang yang minta sedekah pada beliau hadirin. Akhirnya pakaiannya dicopot hadirin, dikasihkan orang tersebut, dan orang tersebut pergi. Sehingga hari itu kebetulan hari Jumat hadirin, Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak bisa berangkat Jumat karena pakaian satu-satunya yang dia miliki dia berikan, dia sedekahkan kepada orang lain.
Di dalam munajatnya beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, man mata ju'an fala tu'akhidni. Wahai Allah, jikalau ada tetangga sekitarku yang mati karena kelaparan, jangan siksa aku, wahai Allah. Semua yang kumiliki sudah kuberikan kepada mereka. Wa man mata uryanan fala tu'akhidni bih. Barang siapa yang mati karena kedinginan, tidak punya pakaian, jangan siksa aku kelak di akhirat, ya Allah. Subhanallah. Beliau orang yang begitu luar biasa di pandangan Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah mengirimkan salam kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni dan disampaikan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tatkala Rasulullah sudah meninggal. Inilah potret-potret kehidupan orang-orang yang luar biasa, hadirin. Mereka memandang di dunia ini yang terpenting adalah ridhonya Allah. Mereka memandang di dunia ini keindahan sejati tatkala Allah ridho. Keindahan sejati tatkala aku bisa taat kepada Allah. Keindahan sejati tatkala aku bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita orang yang belajar untuk mengabdi kepada Allah bukan hanya dengan tubuh kita, hadirin, akan tetapi dengan kebersihan hati kita. Jadilah kita orang yang mengabdi kepada Allah dengan zahir dan batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keindahan di atas keindahan ketika kita hidup di dunia, dan bahkan puncaknya ketika kelak di akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh akan memberikan kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang selalu di dalam keindahan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keadaan sesulit apapun kita merasakan keindahan dan kasih sayang Allah. Di dalam keadaan yang serba terbatas kita merasakan keindahan dan kasih sayang Allah, sehingga kita semua tidak terjebak dan tidak stres, hadirin, akan tetapi kita selalu berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil